Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Anita Silviani SPD, Guru Kimia SMA Negeri Tanjung Kerta akan menghadirkan materi tentang hidrolisis garam. Standar kompetensinya yakni memahami sifat-sifat larutan asam basa, metode pengukuran dan terapannya. Sedangkan kompetensi dasarnya yakni mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranannya dalam makhluk hidup. Yang pertama, sifat larutan garam. Sifat larutan garam bergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Garam dari asam kuat dan basa kuat itu bersifat netral. Perhatikan baik-baik. Ternyata jika asamnya kuat, basanya kuat, maka garamnya ini bersifat netral. Jadi kuat sama kuat akan bersifat netral garamnya. Sedangkan apabila asamnya bersifat kuat dan basanya bersifat lemah, maka kita lihat garamnya akan bersifat asam. Jadi sifat garam itu akan sangat berpengaruh dari zat asam atau basa yang bersifat kuat. Karena di sini asamnya yang kuat, maka garamnya bersifat asam. Garam yang ketiga, apabila berasal dari asam lemah dan basa kuat, maka garamnya akan bersifat basa. Kita lihat bahwa karena basanya yang kuat, maka garamnya akan bersifat basa. Sedangkan yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah itu bergantung pada harga tetapan ionisasi asam dan ionisasi basanya, atau disimbolkan dengan Ka dan Kb. Apabila Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka garamnya akan bersifat asam. Sedangkan apabila Ka-nya lebih kecil daripada harga Kb, maka dia bersifat basa. Sedangkan apabila Ka-nya sama dengan Kb, itu akan bersifat netral. Berikutnya, yakni konsep hidrolisis. Sifat larutan garam dapat dijelaskan dengan konsep hidrolisis. Menurut konsep ini, komponen garam, kation atau anion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah akan bereaksi dengan air atau diistilahkan dengan terhidrolisis. Akan didapati ada 4 bagian yang harus dikenali atau dipahami. Yang pertama, bahwa garam yang terbentuk dari asam yang kuat dan basa yang kuat, tadi dikatakan dia bersifat netral, dia tidak akan mengalami hidrolisis. Yang kedua, apabila garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka dia akan mengalami hidrolisis pada anionnya. Sedangkan apabila garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka dia akan mengalami hidrolisis pada bagian kationnya. Sedangkan apabila garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, itu akan mengalami hidrolisis total. Jadi di sini bisa diamati bahwa yang mengalami hidrolisis itu adalah bagian dari zat-zat yang bersifat lemahnya, ya. Yang bersifat lemah-lemahnya inilah yang akan mengalami reaksi hidrolisis. Baik, semoga dapat dipahami. Yang berikutnya, menghitung pH larutan garam. Nah, apabila garam itu dari asam kuat dan basa kuat yang tadi bersifat netral, jelas dia memiliki pH itu sama dengan 7 karena dia bersifat netral. Sedangkan garam dari basa kuat dan asam lemah, tadi sudah kita pahami bahwa kalau garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, maka dia akan bersifat basa, ya. Akan bersifat basa. Otomatis perhitungan pH-nya pun yang diketahui atau yang dicari itu adalah OH-, berasal dari basa kuatnya tersebut, bahwa konsentrasi OH- ini sama dengan akar Kw dibagi Ka dikali dengan konsentrasi garamnya. Kw itu adalah tetapan kesetimbangan air, sedangkan Ka adalah tetapan kesetimbangan asam. Berikutnya, garam dari asam kuat dan basa lemah, kita perhatikan baik-baik. Karena dia asamnya adalah asam kuat, otomatis pasti garamnya akan bersifat asam. Sehingga pada perhitungan pH-nya yang akan dicari adalah langsung konsentrasi ion H+. Konsentrasi ion H+-nya, cara mencarinya adalah akar Kw dibagi Kb dikali dengan konsentrasi garamnya. Kita lihat bahwa di sini Kw sama adalah tetapan kesetimbangan air, Kb adalah tetapan kesetimbangan basa. Sedangkan yang terakhir adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka menghitung
konsentrasi atau menghitung pH-nya, akan didapatkan bahwa garamnya itu langsung adalah H+. Konsentrasi H+ ini sama dengan akar dari Kw dikali Ka dibagi dengan Kb. Di sini konsentrasi garam berapapun tidak akan berpengaruh kepada perhitungan pH-nya, hanya bergantung kepada harga Ka dan harga Kb-nya. Demikian paparan yang dapat saya tampilkan. Untuk contoh perhitungannya akan nanti diberikan pada video yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami meskipun singkat dan sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.